Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat berbahagia, selamat datang dalam rumah Tuhan. Dan semoga kedatangan kita pada malam hari ini tidak sia-sia, tetapi suatu kedatangan yang menjadi berkat, membawa berkat untuk kita sekalian. Terima kasih. Pada malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pemeriksaan kita di dalam kitab Injil Matius pasal 24. Kitab Injil Matius pasal 24. Kita akan memeriksa kembali kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Sudah lihat dalam Alkitab masing-masing. Kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31 adalah nubuatan yang kelima dari Tuhan Yesus tentang keadaan akhir zaman. Jadi nubuatan ini tidak diucapkan oleh seorang nabi biasa, tetapi diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus, ya. Dan nubuatan kelima berbicara tentang kedatangannya sendiri. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu, tetapi dia akan datang kembali. Dia menggunakan istilah anak manusia. Itu menunjukkan kepada dirinya sendiri dia akan datang kembali. Tetapi perhatikan, kedatangannya kembali tidak lagi seperti apa yang baru kita rayakan 1 bulan yang lalu dalam kebaktian Natal, bagaimana kita merayakan dia lahir. Tetapi kedatangannya kembali adalah dalam kemuliaan yang sangat besar. Sebelum kita baca dalam kitab Injil Matius pasal 24, saya akan bawa saudara, inilah keadaan dia waktu datang kembali, saudara, ya. Jadi dia datang kembali tidak sebagai bayi yang kecil, tapi dia datang kembali dalam kemuliaan, dalam kesempurnaan. Suratan 1 Petrus pasal yang Kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ya. 2 Petrus pasal yang pertama, maafkan. Kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Inilah situasi kedatangan Tuhan. Oh, luar biasa. Kalau saudara bisa merenungkan, membayangkan, maka semua pasti kita ada kerinduan. Tuhan, saya mau ada pada saat kedatanganmu kembali. Ayat yang ke-16, perhatikan. Suratan 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-16 mulai. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ya, ketika kami memberitahukan kepadamu, perhatikan, kuasa dan kedatangan Tuhan kita, ya, Yesus Kristus sebagai Dia Raja. akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Imam besar kita, mempelai pria surga kita dalam kemuliaan. Teruskan. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ya, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, ya, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Suara itu kami dengar datang dari sorga. Perhatikan. Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Kenapa Rasul Petrus, terima kasih, kenapa Rasul Petrus begitu yakin bahwa kedatangannya itu benar-benar ada dan benar-benar akan terjadi? Masalah waktu adalah Tuhan yang tahu. Tetapi kenapa Rasul Petrus benar-benar yakin? Sebab pada ayat ini mengatakan dia sendiri sudah mengalami bagaimana sedikit dari pengalaman kemuliaan yang akan datang pada saat mereka bersama dengan Petrus bersama dengan Yakobus dan Yohanes dan Tuhan Yesus dalam gunung penggubahan. Mereka mengalami Yesus dipermuliakan. Pengalaman ini tidak pernah dia alami sebelumnya. Bagaimana wajah Yesus, pakaian Yesus itu berkilau-kilauan, dan dengar suara dari langit, datang dari surga, dari Allah Bapa tentang anaknya. Inilah anak yang kukasihi, dengar kepadanya aku berkenan, dengarkanlah akan dia. Dan Rasul Petrus mengatakan itu suara itu bukan datang dari seorang manusia, tapi datang dari Tuhan. Dia datang di dalam segala kemuliaan. Nah, kalau kita bisa melihat itu, bahwa nanti Yesus datang dalam kemuliaan, maka apa yang harus kita alami dalam hari-hari ini sebelum dia datang kembali? Walaupun Alkitab sudah menuliskan bahwa kedatangannya tidak terlalu lama dan tidak ada penundaan lagi, adalah hari-hari ini adalah waktu-waktu yang sangat terlalu dekat dengan kedatangannya. Nah, apa bagi kita kalau kita sudah mengerti
dan kita menyadari bahwa dia akan datang kembali, maka tidak ada lain perkara yang harus kita alami hari-hari ini adalah mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya kalau dia datang dalam kemuliaan, kita layak menyambut dia juga dalam kemuliaan. Rasul Paulus mengatakan, Rasul Yohanes juga mengatakan, kita ada keberanian percaya, tidak usah takut, tidak usah malu pada saat dia datang kembali. Kenapa? Sebab kita sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan kita juga mengalami seperti dia datang dalam kemuliaan, kita juga berpakaian, kita juga berada dalam keadaan yang mulia, sehingga kita sepadan dengan kemuliaan dia yang akan datang. Dan itulah yang harus kita gunakan, kita manfaatkan hari-hari ini. Ada berapa waktu yang Tuhan berikan, manfaatkan untuk mempersiapkan diri supaya kita layak menyambut dia. Semua mengalami demikian, amin. Nah, apa persiapan kita dalam hari-hari ini? Yaitu kita mengalami penyucian yang begitu dalam. Nah, dalam kitab Injil Matius pasal 24, saya akan memperlihatkan dalam hal apa kita harus mengalami penyucian, dalam hal apa kita harus mengalami pemulihan. Sebab di dalam kitab Kisah Rasul juga, ya, Lukas menuliskan dalam kitab Rasul bahwa kita harus mengalami pemulihan dalam segala sesuatu, baru dia akan datang. Kalau kita mengalami pemulihan, kita sudah mengalami pemulihan dalam segala perkara, dan kita sudah dianggap layak, maka dia akan datang kembali. Sebagai ayat pendukung, sebelum kita baca dalam Injil Matius, kita akan lihat dalam kitab Kisah Rasul, ya, kitab Kisah Rasul, supaya kita tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Dalam kitab Kisah Rasul, kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga, kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga, dia akan tetap tinggal di surga sampai kita mengalami, dipersiapkan sedemikian rupa, dipulihkan sedemikian rupa, dikuduskan sedemikian rupa untuk layak menyambut dia yang datang dalam kemuliaan. Kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, perhatikan. Kristus itu, ya, harus tinggal di surga. Kristus itu harus tetap tinggal di surga. Untuk datang kembali, tetapi dia akan tinggal di surga. Dia harus tinggal di surga sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai segala sesuatu dipulihkan. Teruskan. Seperti yang difirmankan Allah, ya, dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Terima kasih. Bagi kita di hari-hari ini, waktu saat sebelum dia datang, tidak ada lain perkara, kita harus mengalami pemulihan dalam segala perkara, ya. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan dari beberapa ayat yang akan kita baca. Kitab Injil Matius pasal 24 ayat 26 sampai 31, paling tidak ada 4 perkara. Ada 4 perkara kita harus mengalami pemulihan, kita harus mengalami penyucian. Sebab apa? Sebab memang ternyata kita jauh dari sempurna, jauh dari keadaan layak untuk menyambut kedatangannya. Seandainya Tuhan datang hari ini, maka kita didapati sedang dalam keadaan tidak layak. Tetapi semasa ada waktu, kita mempersiapkan diri, kita dipersiapkan, kita dikuduskan, supaya kalau dia datang, kita mengalami benar-benar apa yang mengatakan, semuanya sudah dipulihkan, semuanya sudah diperbaharui, ya. Ada 4 perkara paling tidak yang akan saya sampaikan, yaitu pada ayat yang pertama, pada ayat yang ke-26, ini hal pertama yang akan kita mengalami pemulihan atau penyucian. Kita harus disucikan dalam hal ini. Ayat 26, perhatikan. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, ya, janganlah kamu percaya. Perhatikan. Sebab sama seperti kilat memancar, dari sebelah timur, ya, dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Perhatikan. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Terima kasih. Ini yang akan kita pelajari secara garis besar. Nanti kita akan lihat dari minggu-minggu mendatang, hari-hari mendatang, secara lebih detail lagi, lebih terperinci lagi, ayat demi ayat. Namun secara garis besar akan saya perlihatkan hal pertama yang kita harus mengalami, dipersiapkan, dikuduskan, yaitu perhatian kita. Perhatian kita harus mengalami penyucian. Kenapa? Sebab perhatian yang tidak mengalami penyucian itu adalah celah seseorang untuk mengalami kejatuhan. Dan kejatuhan yang sedemikian rupa adalah kejatuhan yang sangat dahsyat. Kenapa? Seperti tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri. Kalau perhatian itu kemudian tidak mengalami disucikan, maka itu
menjadi sasaran dari iblis, celah dari iblis, menjatuhkan. Dan justru kejatuhan itu berada di muka pintu pesta nikah anak domba Allah. Dan itu berarti apa? Tidak mengalami kesempatan untuk memperbaharui diri. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami, perhatian kita harus dikuduskan, harus disucikan, harus dipersiapkan. Supaya apa? Supaya perhatian kita bisa fokus pada satu pribadi. Itulah pribadi mempelai pria surga. Sahabat saya mengerti demikian, amin? Di dalam satu ayat 2 Korintus pasal yang ke-11, suratan 2 Korintus pasal yang ke-11, hari-hari ini perhatian kita jangan terpecah. Jangan sampai kemudian alihkan pada perkara-perkara yang lain. Perhatian kita harus dikuduskan. 2 Korintus pasal yang ke-11. Hari-hari ini yang Tuhan ingin kerjakan dalam jemaat ini. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus yang sudah mengalami penyucian luar biasa. Tapi satu kekurangan dari jemaat ini. Dan Rasul Paulus mengkhawatirkan. Kenapa? Walaupun mereka sudah mengalami menjadi perawan yang kudus. Ini luar biasa, saudara. Sudah mengalami disucikan sedemikian rupa, bagaikan perawan yang kudus. Tapi apa yang jadi kekhawatiran Rasul Paulus? Kalau mereka disesatkan seperti Hawa disesatkan di Taman Eden. Kenapa bisa terjadi? Sebab perhatian mereka masih bisa dialihkan pada perkara-perkara yang lain. Ya. Ayat yang kedua, 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, perhatikan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Perhatikan. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Suci kepada Kristus. Perhatikan. Tetapi aku takut. Tapi apa yang menjadi ketakutan? Apa yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus? Sebagai hamba Tuhan yang mendapat tugas untuk mempersiapkan jemaat. Aku takut, kenapa? Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, kenapa? Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat yang keempat, perhatikan kenapa? Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Sebab kalau ada orang membawa pribadi yang lain, Yesus yang lain, seperti mereka bisa ditarik dari perhatian yang sejati kepada Yesus. Mereka bisa dialihkan pandangan mereka kepada Kristus yang lain. Perhatian mereka belum dikuduskan, masih perlu mengalami penyucian. Teruskan. Daripada yang telah kami beritakan. Terus. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Roh yang lain masih bisa dialihkan pada perkara-perkara yang lain. Roh yang lain, Yesus yang lain. Teruskan. Daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain. Daripada yang telah kamu terima. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau sampai jemaat di Korintus itu mengalami kejatuhan, bisa kemudian mengalami bahwa kejatuhan itu menjadi kejatuhan yang sangat dahsyat, seperti tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita mengatakan, Tuhan, kuduskan perhatianku, kuduskan perhatianku. Supaya apa? Pandanganku ini hanya terarah fokus kepada pribadi Tuhan. Nah, saya akan perlihatkan pada ayat yang ke-26, Tuhan katakan, ini yang harus kita perhatikan, kita mengerti hari-hari ini. Pada ayat 26 Tuhan katakan, jadi apabila seseorang berkata kepadamu, lihat, ini ada berita-berita yang lain. Ya, ada berita yang lihat, ia ada di padang gurun. Tuhan katakan, jangan engkau pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, jangan engkau percaya. Ini perkara-perkara atau berita-berita yang bagaikan berita-berita sampah, isapan jempol. Tuhan katakan, untuk berita-berita yang demikian murah, berita demikian yang begitu tidak bermutu, Tuhan katakan jangan diabaikan. Jangan diabaikan, betul adil? Ya, jangan diperhatikan, abaikan saja. Ya, jangan dihiraukan itu. Sebab apa? Kalau kemudian kita sibuk melihat yang lain, ya, maka perhatian kita kemudian terlewatkan. Sebab apa? Sebab pada ayat yang ke-27 Tuhan katakan, ini yang penting yang harus kita perhatikan. Ayat 26, jangan dipercayai, jangan dituruti, jangan diperhatikan. Abaikan saja. Hari-hari ini berita-berita begini begitu gampang menyebar, ya, lewat sarana informasi yang begitu cepat, yang begitu luas, begitu update, ya. Internet itu ada begitu banyak berita-berita yang seringkali membingungkan, ya. Baru dengar, baru baca ini, nanti ada berita lain, nanti ada lagi, nanti ada lagi. Dan menimbulkan keresahan, kebimbangan, kecemasan. Itu yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Jangan kamu bingung, lekas bingung dan dicemaskan oleh berita-berita seolah-olah hari Tuhan sudah datang.
Dan itu ada berita, oh dia ada di sini, nanti oh dia ada di sana, oh nanti dia ada di padang belantara, oh nanti dia ada di bilik. Itu berita-berita yang membingungkan, yang mencemaskan. Tuhan katakan, tidak usah ditanggapi itu, biarkan saja, anggap angin lalu, jangan. Sebab apa? Ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Kalau kita sibuk untuk melihat itu, maka justru apa yang penting terabaikan. Ada satu yang penting, Tuhan katakan apa? Ayat 27, perhatikan, ini penting. Di sini perhatian kita harus kita arahkan. Perhatian kita harus kita fokuskan, kita tujukan pada satu titik ini. Hari-hari ini, ya. Ayat yang ke-27, perhatikan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Perhatikan. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Terima kasih. Tuhan katakan, ini yang harus kita perhatikan. Apa hari-hari ini yang harus kita perhatikan? Ini harus menjadi perhatian kita apa? Yaitu tentang kedatangan Tuhan. Kenapa harus kita perhatikan sedemikian rupa? Sebab Tuhan katakan kedatangan Tuhan itu begitu cepat, begitu singkat waktunya. Secepat apa, saudara? Diistilahkan ini, diumpamakan secepat apa? Ayat mengatakan secepat apa? Kilat. Nah kalau kita sibuk lihat sana, lihat sini, ya nanti kilat kita tidak tahu. Ya, mana kilatnya? Sudah lewat. Dan kalau kedatangan Tuhan itu sudah lewat, ya, bagi seseorang sudah kemudian tidak mengalami momentum itu berarti ketinggalan untuk selama-lamanya. Oleh sebab ini, hari-hari ini kita harus memperhatikan pada ini. Saya teringat pada cerita tentang pada saat Nabi Elia akan diangkat ke surga, dan hambanya yaitu Elisa berjalan bersama-sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Elia tanya, apa yang engkau kehendaki dari aku? Apa jawab Elisa? Bapa, berikanlah aku apa? 2 bagian rohmu. Dan Elia mengatakan, permintaanmu bukan permintaan yang mudah, ya. Itu permintaan yang sulit. Tapi ada satu jalan. Kalau engkau bisa melihat aku terangkat, maka engkau akan mendapatkan itu. Sehingga apa yang terjadi mulai saat itu, Elia tidak pernah mau dibingungkan, mau disibukkan dengan perkara-perkara lain. Matanya seolah-olah hanya melihat Elia ini. Dia tidak mau dipusingkan dengan perkara-perkara lain. Dia fokuskan pada Elia. Kenapa? Jangan-jangan pada saat dia menoleh ke lain, Elia terangkat dan dia tidak mendapatkan apa yang dia rindukan. Oleh sebab itu, walaupun Elia mengatakan, sudah kamu tinggal di sini, tidak, aku akan menyertai engkau. Tidak. Ada rombongan Nabi yang mengatakan, nah, kamu sudah tahu, sudah diam saja. Aku juga tahu, menyertai dia. Sampai satu saat, ya, pada saat dimana kemudian Tuhan membawa dia mengatakan, Bapa, aku melihat kereta Israel, rata kuda itu dengan penunggangnya. Elia melihat itu. Sebab apa? Perhatiannya itu tertuju pada saat pengangkatan Elia. Bagi kita di hari-hari ini, perhatian kita harus kita tujukan pada saat bukan pengangkatan Elia, bukan pengangkatan Tuhan lagi, tetapi kedatangan Tuhan kembali untuk mengangkat kita. Hari-hari ini yang harus menjadi fokus perhatian kita. Sebab apa? Sebab kalau tidak, kita akan kelewatan secepat kilat. Ayat mengatakan secepat kilat. Perlu berapa menit? Perlu berapa jam kilat itu? Dalam ayat yang lain mengatakan hanya seperti sekejap mata. Atomos, ya, 1 Korintus pasal 15. Begitu cepat. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, jujur kita masih banyak perkara, kita masih banyak pergumulan, masih banyak kesibukan, masih banyak hal-hal yang menjadi ya seperti prioritas kita di hari-hari ini. Tapi saya mengatakan hari-hari ini bahwa lebih daripada semua prioritas kita, prioritaskan yang paling utama adalah bagaimana kita memperhatikan kedatangan Tuhan. Perhatikan tanda-tanda zaman. Perhatikan apa-apa yang sudah dinubuatkan di hari-hari yang lalu mulai digenapkan sekarang. Dan kita harus memperhatikan itu sebab Tuhan datang itu ayat mengatakan seperti kilat memancar begitu cepat. Begitu cepat. Dan kalau kita kemudian kehilangan momen itu nggak ada kesempatan kedua, tidak ada, hanya satu kali. Ya, 1 Korintus pasal 15. Oleh sebab itu ini harus kita perhatikan ya. 1 Korintus 15. Waktunya begitu cepat. Ya, zaman dulu masih zaman surat-suratan. Ada yang istilahnya surat kilat. Ya, itu artinya cepat. Sebab kalau tidak kilat bisa 2 bulan, bisa setengah tahun.
Zaman dulu ya pakai kapal. Kalau kilat mungkin pakai pesawat udara ya. Itu pun apalagi kalau kilat khusus lebih lagi ya. Cepat artinya seperti kilat itu cepat. Kita harus memperhatikan waktunya itu sangat singkat. Kalau kita tahu waktu sangat singkat ini, kita harus memanage begitu rupa perhatian kita. Supaya apa? Jangan lagi terbagi pada perkara-perkara yang lain. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, beruntung ya, janda-janda beruntung, saudara-saudara yang tidak menikah. Sebab apa? Perhatiannya terpusat kepada Kristus, kepada Yesus, kepada perkara-perkara Tuhan. Sedangkan yang lain masih banyak mengurusi yang lain. Maafkan istilah tetek bengeknya, kehidupan kita ada begitu banyak yang seringkali menyerap stamina kita, menyerap perhatian kita, sampai-sampai kita kemudian tidak lagi ingat, tidak lagi memperhatikan Tuhan. Ingat waktu orang Israel di tanah Mesir, iblis memberikan begitu banyak kesibukan. Supaya apa? Supaya mereka tidak lagi memperhatikan perkataan dusta. Itu Rasulullah kata. Raja Firaun mengatakan perkataan dusta. Itu perkataan apa? Perkataan Musa. Ya, perkataan yang diberikan oleh Tuhan untuk diucapkan Musa. Supaya mereka tidak ingat lagi Tuhan, tidak ingat lagi beribadah, tidak ingat lagi ya bagaimana mereka memperhatikan perkara-perkara rohani. Oleh sebab itu di hari-hari ini kedatangan Tuhan itu sangat cepat, sangat singkat waktunya. Kita harus hari ini mulai memperhatikan. Mohon Tuhan kuduskan. Jangan sampai perkara-perkara yang tidak penting, tidak perlu-perlu, ya, justru kita sibuk dengan itu. Kehilangan apa yang sangat menentukan mati hidupnya kita ya. Ayat yang ke-52, sebab kedatangan Tuhan itu sangat cepat waktunya. Sangat cepat. Ayat yang ke-52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya. Sebab nafiri akan berbunyi. Perhatikan. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Ya. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Sebentar, ayat yang ke-51 lebih dahulu. 51. Sesungguhnya ya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Kita tidak akan mati semuanya. Perhatikan. Tetapi kita semuanya akan diubah. Kapan kita diubahkan? Siapa yang mengalami keubahan? Yaitu orang-orang yang hari-hari ini memperhatikan tentang kedatangannya. Memperhatikan sebab kedatangan anak manusia seperti kilat memancar dari timur ke barat. Hari Kamis yang lalu saya sampaikan, apa ini timur ke barat? Ini seperti geraknya matahari. Matahari itu terbit dari timur ke barat. Matahari itu gambar lambang dari Allah Bapa dengan kasih-Nya. Ini dia, anak itu selalu searah dengan Bapa. Oleh sebab itu mengenai kedatangannya, Rasul Petrus mengatakan, Bapa itu mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Kenapa? Anak ini begitu searah, begitu taat, tidak ada pemberontakan sekecil apapun, tidak ada perlawanan apapun juga. Sehingga Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah akan dia. Oh, luar biasa ya. Nah, ayat mengatakan kita akan diubah. Kapan? Berapa lama kita diubah? Sekejap mata. Dalam sekejap mata. Kapan itu? Pada saat kedatangannya kembali. Terus kan? Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Ya. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Ya. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Nah. Dan kita semua akan diubah. Proses ini, momen ini begitu cepat. Kalau kita kemudian tidak memperhatikan sungguh-sungguh, maka yang sangat ditakutkan, tidak mengalami kedatangan Tuhan yang akan mengangkat seseorang. Yang terjadi apa? Melihat kehancuran, melihat banyak perkara, dan dia tidak mengalami apa-apa selain dia mengalami kebinasaan kekal. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mohon Tuhan, saya dapat melihat, memperhatikan saat-saat kedatangan Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kerinduanku. Saya mengalami demikian, amin. Haleluya, amin. Hari-hari ini perhatian kita ya, perhatian kita seperti orang menunggu ya, melihat kapan itu kilat memancar. Perhatian kita juga, ayat mengatakan, digambarkan seperti burung nasar ya, seperti burung nasar yang begitu merindukan, begitu mencari disebutkan pada ayat yang ke-20 berapa itu? 28 apa? Mencari apa? Bangkai. Kalau burung nasar melihat bangkai, nggak pandang jauh, nggak pandang kapan, dia begitu melihat. Dan burung nasar ini matanya begitu tajam, dimanapun dia berada. Oleh sebab itu dalam kitab Ayub mengatakan, burung nasar membuat tempatnya di atas, di tempat yang tinggi,
supaya dari sana dia bisa melihat. Dia juga terbang tinggi supaya apa? Dapat mengawasi di mana ada bangkai. Dan begitu dia melihat bangkainya, ya, karena perhatiannya itu bangkai, maka dia dapat melihat dimanapun itu berada. Saya memberikan contoh, ya. Kalau kita tidak, perhatian kita tidak fokus dan kita mencari sesuatu, sudah mungkin mengalami ini, ya, mencari apa saja, ya, gunting kah? Biasanya buat kita yang sudah agak-agak, ya, mulai STW, ya, yang seringkali yang kita cari kacamata, ya. Kacamata sudah ada di sini, kita tidak tahu mana kacamata, ya. Ada cari di mana kita cari. Kadang-kadang kita sudah melihat di sini, sudah. Tapi karena tidak ada perhatian, sudah lihat tapi tidak kelihatan. Apa yang kita cari sudah di situ, ya. Kita cari sana, kenapa? Tidak ada perhatian. Tapi kalau kita memperhatikan, seperti burung nasar itu mencari bangkai, dimanapun dia berada, dia langsung. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Perhatian kita harus mengalami penyucian. So, mengalami penyucian, amin. Supaya hari-hari ini memang kita masih bekerja. Kita juga harus konsentrasi kalau bekerja, ya, kita masih punya anak, punya tanggung jawab, punya apapun juga. Tapi satu perkara, Tuhan, biarlah jangan semua itu kemudian membuat perhatianku terabaikan kepada Engkau. Tapi biarlah nomor satu apa yang kuperhatikan adalah pribadimu, kedatanganmu kembali. Kalau Engkau datang kembali, jangan lupakan aku, jangan tinggalkan aku. Aku boleh mengalami diangkat, dirombak sempurna dan diangkat bersama dengan Engkau dalam kesempurnaan. Amin, kasih. Ya, yang kedua kita lihat dalam kitab Injil Matius pasal 24, apa yang harus kita mengalami penyucian. Hari-hari ini coba kita renungkan. Adakah kita memikirkan kapan dia datang kembali? Kalau kita tidak sempat memikirkan, tidak seperti kita ini hilang dari prioritas hidup kita ini. Malam hari saya mengatakan, biarlah kedatangan Tuhan harus menjadi prioritas perhatian kita. Kedatangan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kita bekerja, kita mengejar apapun juga, tapi saya mau mengatakan, semua yang kita kejar tidak ada artinya apa-apa. Walaupun kita dapat, tapi kalau Tuhan datang dan kita ketinggalan, semua itu tidak ada artinya apa-apa. Semua itu sampah. Oleh sebab itu di hari-hari ini Rasul Paulus katakan, aku mengarahkan pandanganku di depan, aku tinggalkan yang di belakang, aku mengerahkan semuanya pada apa yang ada di depan. Ini perhatiannya. Aku lupakan yang semua kebanggaan itu. Rasul katakan, aku lupakan, aku anggap sampah selain mengenal Dia dalam kematian dan kebangkitannya untuk mengalami apa? Kemuliaan saat Dia datang kembali. Ya, ini. Ya, yang kedua apa? Pada ayat yang ke-29. Ya, tolong baca. Kitab Injil Matius pasal Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-29. Ini juga harus menjadi penyucian untuk kita sekalian. Ya, perhatian kita nomor satu harus disucikan. Ingat, tragedi Taman Eden sangat bisa terjadi buat orang-orang yang perhatiannya tidak mengalami disucikan. Oh, haleluya. Perhatian kita harus disucikan. Ayat yang ke-29, perhatikan. Segera sesudah siksaan, ya, pada masa itu, ya, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Ya. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Terima kasih. Ini keadaan yang akan terjadi. Ya, sekitar kedatangan Tuhan. Ayat mengatakan, nanti sesudah siksaan yang berat itu, sesudah masa aniaya antikris, akan terjadi apa? Matahari tidak bersinar lagi, matahari akan gelap, bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan ke bumi. Bayangkan, ini sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, kalau ada meteor saja jatuh ke bumi, lubangnya itu besar sekali, mengalang-ngalain gereja kita ini, dan dalam. Pernah terjadi di Rusia beberapa tahun yang lalu, ya. Apalagi kalau bintang itu menimpa bumi. Ya, ini bagaimana mungkin ini terjadi? Ini luar biasa, dahsyat sekali. Tapi perhatikan apa kandung pengertian rohani. Ayat mengatakan nanti satu saat matahari akan menjadi gelap, ya, bulan akan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang akan jatuh dari langit, ya, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Yang nomor 3 yang harus kita mengalami penyucian adalah apa? Pengharapan kita. Pengharapan kita. Kenapa? Sebab alam semesta ini, perhatikan, alam semesta ini, sentral dari alam semesta ini adalah apa, saudara? Matahari. Dan
Matahari ini sumber segala-galanya dalam jagat raya ini. Dia sumber sinar, dia sumber kehidupan, dia sumber panas, dia sumber energi, sumber segala-galanya. Seolah-olah semua alam semesta ini, jagat raya ini, semua kehidupan yang ada di bumi ini, di planet-planet mana ini, seolah-olah tergantung kepada matahari. Ya, juga di dalamnya bulan. Bulan ini juga menentukan siklus seseorang. Bulan ini juga menentukan banyak perkara, sehingga ada bangsa-bangsa yang mengambil siklus peredaran bulan sebagai kalendernya. Ya. Bintang-bintang itu banyak juga, ya, horoskop itu, ya, itu saya tidak tahu. Sio itu juga apa, menggunakan bintang-bintang itu sebagai patokan. Ayat mengatakan seolah-olah hidup manusia, nasib hidup manusia ini, mati hidupnya manusia itu tergantung pada perkara-perkara itu, matahari, bulan, dan bintang. Tapi ayat mengatakan satu saat semua itu akan goncang, semua itu akan hancur, semua itu seperti tidak berfungsi. Kenapa? Supaya kita hari-hari ini tidak lagi mengharapkan, tidak lagi menaruh pengharapan kita pada perkara-perkara lain, tapi hari-hari ini letakkan pengharapan kita hanya kepada Dia. Dia menjadi sumber, Dia menjadi fokus, Dia menjadi titik sentral segala-galanya, sentral perhatian kita, sentral pengharapan kita. Oh, haleluya. Hari-hari ini tolong baca dalam kitab Ibrani pasal 12. Tuhan izinkan mengalami kegoncangan, dan kegoncangan begitu dahsyat. Ayat mengatakan bukan hanya gempa bumi, bukan hanya kegoncangan bumi, langit pun ini. Ya, langit ini relatif stabil dibandingkan bumi, saudara. Langit ini, sebab kalau kita baca, sebelum kita baca dalam Ibrani, saya akan perlihatkan ini, matahari, bulan, dan bintang begitu stabilnya. Ya, kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-14, Tuhan katakan untuk menentukan momen-momen yang ada di bumi ini dengan tepat, tidak berubah, seperti tidak ada perubahan. Tapi satu saat ayat mengatakan semua ini akan berubah. Oh, perhatikan ya. Kenapa? Membawa anak-anak Tuhan tidak lagi mengandalkan, tidak lagi mengharapkan yang lain, tapi pengharapan kita hanya kepada Dia. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14, perhatikan, waktu Tuhan menciptakan semua ini, bintang-bintang, bulan, matahari. Ayat yang ke-14, perhatikan. Berfirmanlah Allah, ya, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Ya. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menentukan masa-masa yang tetap. Untuk menentukan masa-masa di dalamnya kejadian-kejadian. Ya, masa itu di dalam kejadian ya. Kejadian itu di dalam masa. Ya. Saya bisa mengerti ya. Kejadian-kejadian itu di dalam masa. Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa. Kejadian itu di dalam masa. Saya benar-benar mengerti ini mungkin ya. Ini ya, Tuhan katakan matahari, bulan, dan bintang itu, khususnya matahari, dan itu menentukan masa, musim, tahun, hari, bulan, dan seterusnya ya. Dan biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Terima kasih ya. Itu semua ya, itu relatif stabil dan menjadi pengharapan, seolah-olah menentukan hidup seseorang ya. Tetapi perhatikan, satu saat semua itu diizinkan untuk mengalami kegoncangan. Kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kenapa? Sebab Tuhan ingin jangan semua itu menjadi pengharapan kita. Kita boleh punya segala-galanya, tapi satu perkara, pengharapan kita hanya pada Dia ya. Kitab Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26, perhatikan. Ibrani pasal 12, Tuhan sendiri yang berbicara ini. Kalau Tuhan sudah berbicara, betapa keras hatinya kita mau tidak memperhatikan perkataan Tuhan. Betapa bodohnya kita ya. Tuhan ingin kita bisa mengerti dan bisa kita mengerti. Jangan keraskan hati, tapi perhatikan ya. Ayat 26, perhatikan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Ya. Satu kali lagi. Bukan manusia yang berjanji, Tuhan yang berjanji. Apa? Satu kali lagi akan ada waktunya. Perhatikan.
Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Tidak hanya bumi saja yang akan bergoncang, tidak hanya bumi saja yang bergeser, gunung-gunung semua akan bergoncang. Tetapi ayat mengatakan apa? Melainkan langit juga. Tapi langit juga akan bergoncang, langit juga akan bergeser. Terus ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Perhatikan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Terima kasih. Ayat mengatakan hari-hari ini kita harus menaruh pengharapan kepada Dia, ya. Dikatakan kenapa selain disebutkan matahari, bulan dan bintang, ya, matahari, bulan dan bintang itu letaknya di mana, Saudara? Di langit, ya. Disebutkan juga kuasa langit. Kuasa langit kan goncang. Langit itu menunjukkan ketinggian, ya. Kuasa yang paling langit, kuasa yang paling tinggi. Ayat mengatakan satu saat akan digoncangkan. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan mengharapkan yang lain, mengandalkan yang lain, menghadapi apapun juga. Biar kita mengalami hari-hari ini ada pergumulan kecil, masalah-masalah kecil, kebutuhan yang lebih singkat, lebih sedikit, lebih tidak berharga dibandingkan dengan kehancuran alam ini. Perhatikan, adalah kesempatan buat kita belajar, melatih diri untuk apa? Hari-hari ini kita tidak mengharapkan yang lain, tapi mengharapkan Dia. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, Dia sendiri juga memberi contoh buat kita. Suratan Filipi pasal yang kedua, ya. Dia merendahkan diri, dia tidak menganggap dirinya tinggi, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan Alkitab mengatakan, ya, ini yang akan menjadi fokus perhatian kita, fokus pengharapan kita. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya supaya apa? Ayat mengatakan Bapa itu mengangkat dia begitu tinggi. Pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10. Oh, luar biasa. Ini yang layak kita harapkan. Oh, haleluya. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Begitu dia ditinggikan, mengatasi semua langit, mengatasi semua kuasa langit yang nanti akan digoncangkan. Kalau kita melihat, oh, ada orang yang kuasanya begitu tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ada pepatah Cina mengatakan di atas langit ada langit yang lebih tinggi lagi, langit yang lebih tinggi lagi ini. Tapi ayat mengatakan semua nanti akan digoncangkan. Supaya apa? Memang ternyata bahwa hanya ada satu yang patut diharapkan, ya. Apa itu? Supaya dalam nama Yesus, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi yang paling dalam, paling tinggi, paling dalam, di atas bumi ini, ya, titik nol ini di atas bumi ini, ya, teruskan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari Dia. Tidak ada kuasa yang lebih berharga dari namanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita mulai belajar menghadapi apapun juga, andalkan Dia, harapkan Dia. Sebab Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau hari-hari ini tidak salah kita punya kekayaan, tidak salah kita punya kepandaian, tidak salah kita punya kedudukan, tidak salah kita punya koneksi. Tapi satu perkara, jangan andalkan semuanya itu. Kalau Tuhan sayang, semua yang kita andalkan seperti tidak ada lagi. Bintang yang kita andalkan, bintangnya jatuh, ya. Biasanya kita menggunakan istilah demikian, ya. Ada orang-orang yang bintangnya lagi bersinar. Perhatikan, ini orang-orang yang kita andalkan, ya, jenderal-jenderal yang lagi bersinar, ya. Orang-orang yang lagi bersinar bintangnya, Tuhan izinkan itu akan jatuh. Kita mengandalkan matahari, ya, kita mengandalkan bulan. Tuhan katakan nanti satu saat matahari akan gelap, bulan akan tidak bercahaya lagi. Kenapa? Sebab Tuhan ingin kita hanya mengandalkan Dia. Nama di atas segala nama, mengatasi langit, mengatasi bumi, mengatasi semuanya. Mengatakan supaya di dalam Dia kita mengalami segala perkara yang kita butuhkan hanya ada dalam Dia. Jangan mengandalkan, jangan mengharapkan yang lain. Yeremia pasal 7 mengatakan berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Mengharapkan siapa?
Tuhan, ya. Ayat mengatakan supaya di dalam dia, ya, setiap lidah yang mengaku, ya, setiap lidah yang berseru Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, maka dia akan diselamatkan. Hari-hari ini pada saat kita mengalami apapun juga, jangan lupa praktek kita mengandalkan dia. Serukan namanya. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ya. Kita dari kecil, mulai kecil kita ada apa-apa, kita berteriak, minta tolong. Seringkali yang kita minta tolong dengan siapa sah? Secara refleks, seorang anak minta tolong sama siapa sah? Mama, ya. Terbawa-bawa sampai tua, ya. Ada apa-apa, mama tolong, oh mama, oh papa, ya. Ya papa tolong. Oleh sebab itu saya juga menyaksikan banyak kali, walaupun saya seorang hamba Tuhan, tapi waktu orang tua saya masih ada, saya mengandalkan dia, gandol dia. Karena Tuhan sayang untuk saya, apa yang saya andalkan, apa yang saya gandoli, Tuhan angkat. Kenapa? Supaya saya tidak mengandalkan yang lain, andalkan dia, cuma gandol dia. Apapun yang, kalau Tuhan sayang buat kita, kepada kita, apa yang kita anggap punya, kita anggap bisa diandalkan, itu Tuhan ambil. Supaya apa? Secara refleks kita berseru, Tuhan tolong. Kita mohonkan, kita angkat tangan kita untuk mohonkan pertolongan. Dan Tuhan katakan, setiap orang yang berseru memanggil namanya tidak pernah akan dipermalukan. Amin kasih. Kita berseru pada dia. Saat Petrus tenggelam, dia bisa saja berseru, Tuhan, Yohanes tolong saja, Petrus tolong saja saya. Sebab Petrus itu orang yang pasti bisa berenang lah. Nelayan kalau tidak bisa berenang bagaimana? Mungkin saja Petrus dia yang tenggelam, ya. Dia bisa minta tolong siapa? Yakobus, ya. Adiknya, ya pasti bisa menolong dia, ya. Tapi dia tidak berseru itu. Tolong Tuhan, tolong. Berseru tidak akan dipermalukan. Siapa yang mengandalkan dia tidak akan dipermalukan. Tapi kalau kita mengandalkan yang lain, perhatikan, paling tidak dikecewakan. Apalagi bukan hanya dikecewakan, kita akan mengalami kebinasaan, tenggelam, kehancuran. Bisa cepat, bisa perlahan-lahan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, serukan namanya. Nama itu, perjanjian mengatakan nama Allah, nama Tuhan, itulah perlindungan kita, benteng pertahanan kita, kubu pertahanan kita, namanya. Keselamatan kita ada di dalam dia. Nasib kita, perhatikan, nasib kita, keselamatan kita, mati hidup kita, bukan ditentukan oleh yang lain. Jangan mengharapkan yang lain, tapi harapkan dia. Setiap orang berseru namanya akan diselamatkan. Apalagi hanya ditolong. Sudah percaya demikian, amin? Berseru. Satu ayat, 1 Timotius pasal yang ke-6. Nah, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, peringatkan kepada orang-orang kaya, maafkan. Ya, ya namanya memiliki. Kalau orang pandai, oleh sebab itu ada ayat mengatakan, yang berhikmat jangan andalkan kebijaksanaannya. Orang kuat jangan mengandalkan bermegah dengan kekuatannya. Orang kaya jangan bermegah dengan kekayaannya. Sebab memang cenderungnya begitu, saudara. Kalau ada sesuatu yang dapat kita pegang, saudara, sesuatu yang dapat kita pegang, pasti kita akan pegang kuat-kuat. Kira-kira demikian, saudara. Ya, kita bisa megang apa? Apalagi pada saat kita jatuh, saudara. Dari satu tempat, tangan ini refleks, ya, pegang apa saja. Ada akar, ada kayu, ada apapun, ya, pegang saja. Tapi ayat mengatakan, hari-hari ini pegang. Jangan pegang sesuatu yang tidak pasti. Jangan pegang sesuatu yang tidak dapat diandalkan. 1 Timotius pasal yang ke-6. Walaupun itu sepertinya ada, orang pandai cenderung mengandalkan kepandaiannya. Orang berkuasa cenderung mengandalkan kekuasaannya. Apa yang dia punya. Ya. Orang kaya, ya, cenderung mengandalkan itu semua. Tapi Tuhan katakan, semua itu bukan sesuatu yang dapat dipegang. Andalkan Tuhan, harapkan Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Dia, ya. 1 Timotius. Oleh sebab itu hari-hari kita mohon Tuhan, nggak salah kita punya koneksi, nggak salah kita punya teman yang berkuasa, nggak salah kita punya harta, tapi satu perkara, nggak salah kita punya kepandaian, nggak salah kita punya kekuatan, kekuasaan, nggak salah, tapi satu perkara, jangan andalkan semuanya itu, sebab semuanya itu sifatnya apa? Sementara. Ya, 1 Timotius
1 Timotius. Saya senang kalau jemaat ini diberkati, baik dalam karirnya, usahanya. Saya senang sekali. Tapi satu perkara, ya, Tuhan tidak suka kalau kita mengandalkan semuanya itu, mengharapkan semuanya. Saya selalu teringat Bapak Pendeta Pung mengatakan, kita punya uang berapapun juga, ya, kita bisa simpan di mana saja. Tapi satu perkara, jangan simpan di hati, ya. Jangan simpan, sebab hati ini tempatnya firman, hati ini tempatnya Tuhan. Mau simpan di bank Swiss, monggo. Mau simpan dalam bentuk emas, dalam bentuk deposito, dalam bentuk apa saja, ya. Ya, apa saja, portofolio, apapun juga, silakan. Tapi satu perkara, jangan simpan di hati. Sebab kalau simpan di hati, cenderungnya apa, Sa? Merasa damai, merasa aman. Ingat, hai jiwaku, padamu ada banyak harta. Tuhan katakan, hei orang bodoh, malam hari ini aku ambil buat siapa semua itu. Tidak dapat menolong. Oleh sebab itu di hari-hari ini harapkan Tuhan. Ayat yang ke-17, perhatikan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, ya, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, ya, seperti kekayaan. Yang punya saja Tuhan katakan jangan mengharapkan itu, apalagi yang tidak punya. Seringkali kita pada saat kita membutuhkan, terima kasih, pada saat kita membutuhkan, pada saat kita tidak punya, seringkali kita mengharapkan, mudah-mudahan orang itu bisa kasih saya, paling tidak kasih pinjam saya. Mengharapkan, ya, apalagi punya, ya, nggak punya saja kita mengharapkan, apalagi punya. Tuhan katakan jangan, ya, jangan mengharapkan apa-apa yang tidak menentu itu. Saya ulangi, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, ya, agar mereka jangan tinggi hati, ya, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Tak tentu. Kok kekayaan, kok kepandaian, kok kekuatan, ya, kok kedudukan, kok kuasa. Matahari bisa nggak bercahaya, ya, gelap. Apalagi semua itu yang sifatnya tidak menentu. Ya, terus kan? Seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Haleluya. Kalau kita mengharapkan Tuhan, terima kasih. Kalau kita mengharapkan Tuhan, Tuhan katakan kita akan merasakan semuanya itu sangat nikmat. Amin, kasih. Semuanya itu sangat nikmat. Dan justru saya punya pengalaman ini, saudara. Nikmatnya hidup kita ini justru pada saat dalam kesederhanaan. Satu saat, saya mengalami itu dalam satu hari. Saya berada pada dua tempat yang berbeda, ya. Pagi hari saya memberkati jemaat di Kemelaten, sangat sederhana, saudara. Sangat sederhana. Saudara tahu menunya apa, saudara? Soto. Ya, hanya soto. Tapi saya rasa nikmat sekali. Sampai tambah 2 piring, saudara. Saya merasakan ini soto yang paling enak saya pernah makan, ya. Dalam kesederhanaan. Malam harinya ada pesta yang lain, pesta nikah, ya. Sebab tanggal itu tanggal populer, saudara. Semua orang mau kawin pada hari ini. Malam harinya di pesta bintang 5, saudara. Hotel bintang 5, saudara. Tapi saya rasa, aduh ini kok tidak nikmat, ya. Kok tidak seperti tadi, saudara. Dalam kesederhanaan. Sederhana. Ya, Tuhan katakan kalau kita mengandalkan Tuhan, nikmatnya hidup kita ini bukan karena apa yang kita punyai, tetapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan katakan biar tinggal di tempat yang sempit, Tuhan katakan kamu akan mengalami nikmat. Amin. Ya. Ya, di mana saja. Ya, ayat mengatakan Tuhan yang akan membuat kita bisa menikmati. Sekali lagi tolong baca, ya. Ayat yang ke-17, ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, ya, agar mereka jangan tinggi hati, ya, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Perhatikan, seperti kekayaan, ya, melainkan pada Allah. Melainkan kita mengharapkan Allah. Pengharapan kita pada Allah, terus kan? Yang dalam kekayaannya, dalam segala kekayaannya, memberikan kepada kita, ya, segala sesuatu untuk dinikmati. Oh, luar biasa, ya. Dalam keadaan kekurangan kita bisa mengatakan nikmat hidup ini. Dalam keadaan pas-pasan, ya, Tuhan kita bersedia, oh nikmat. Dalam keadaan apapun juga. Dan justru ini pengalaman saya, menikmati dalam keadaan yang sangat sederhana, kita bisa menikmati luar biasa. Oleh sebab itu di hari-hari ini
pengharapan kita. Kemana kita menaruh pengharapan kita? Saya kasih PR ya. Baca dalam kitab Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ada 2 kutubnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Allah. Di mana kita menaruh pengharapan? Segala yang ada di dunia ini, bahkan apa yang tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser. Matahari itu tidak bergeser. Bumi dengan skala planetnya yang bergeser. Ayat mengatakan nanti satu saat tidak berfungsi sebagaimana ya kita mengalami dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Ya sekian, nanti satu saat tidak dapat diandalkan lagi. Oleh sebab itu andalkan Tuhan, harapkan Tuhan. Amin. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kembali di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Ini hal yang ketiga yang harus kita mengalami penyucian. Kalau kita masih ya Tuhan izinkan kita punya apa-apa, kita mohon ya, coba kita inventarisir ya. Kita punya apa? Kita mohon, Tuhan, walaupun saya punya ijazah, sucikan hatiku supaya jangan mengandalkan ijazah. Walaupun saya punya kebisaan, Tuhan kuduskan hatiku supaya jangan mengandalkan ini. Punya kenalan, punya koneksi, punya papa, punya anak, punya apapun juga, Tuhan, semua Engkau berikan, tetapi bukan untuk diandalkan. Andalanku, pengharapan hanya Engkau saja. Ya. Yang ketiga, ayat yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Terima kasih. Ayat yang ke-30 disebutkan bahwa nanti di langit akan ada tanda. Ada tanda mujizat, ada tanda besar. Dan semua mata apa? Melihat. Melihat pakai apa, saudara? Melihat pakai apa? Mata. Ini berbicara tentang pandangan kita. Jadi nomor 1, perhatian kita dikuduskan. Perhatian itu termasuk di dalamnya ini, pikiran kita, saudara. Pikiran kita, konsentrasi kita ini harus dikuduskan. Ya. Pengharapan itu apa? Hati kita ini loh. Hati kita ini kuduskan Tuhan. Pikiranku, ya, hatiku kuduskan Tuhan. Ya, juga mataku ini sucikan Tuhan. Sucikan supaya mataku ini bukan mata yang jahat, mata yang najis, tapi mata yang kudus. Sebab ada ayat mengatakan mata itu pelita tubuh. Kalau mata itu jahat, betapa gelapnya seluruh tubuh. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, kuduskan mataku. Supaya apa? Supaya mataku bisa melihat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang rohani. Supaya mataku ini, baik mata jasmani, mata rohani, nanti satu saat, pada akhirnya, mataku akan melihat Engkau datang. Bukan untuk takut, bukan untuk cemas, tapi untuk merasakan kebahagiaan yang tidak pernah kita alami sebelumnya, yaitu kita merasakan kebahagiaan yang paling puncak pada saat Dia datang kembali. Ya, nah, bagaimana kita mengalami ini? Penyucian pandangan kita ini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-30, ada disebutkan 2 kutub yang berbeda, saya. Di mana di satu kutub, ya, di satu sisi disebutkan langit. Langit itu tempatnya di mana, saudara? Di mana? Atas. Tapi disebutkan juga bumi. Bumi itu di mana? Di bawah. Nah, hari-hari ini namanya kita hidup di bumi, dan bumi punya secara alami punya gravitasi, punya daya tarik. Mau ndak mau, ya mata kita ini selalu terarah kepada mana? Bumi. Perkara-perkara bumi. Ya, sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk memandang perkara-perkara yang di atas, perkara rohani. Tapi hari-hari ini Rasul Paulus katakan apa? Di dalam kitab Kolose, suratan Kolose, supaya kita boleh mengarahkan pandangan kita. Oh, haleluya, untuk perkara-perkara yang di atas. Kolose pasal yang ketiga, ya, suratan Kolose pasal yang ketiga. Pandangan kita ini untuk disucikan oleh Tuhan. Ya, selain tidak melihat perkara-perkara yang tidak baik, sebab memang mata ini paling mudah membawa seseorang dalam perbuatan apa? Dosa. Mata dan telinga ini bagian tubuh
yang begitu mudah membawa seseorang dalam dosa, ya. Lewat pandangan, lewat telinga ini. Oleh sebab itu kita mohon, Tuhan kuduskan mataku ini, Tuhan. Sebab mata, telinga itu dua-duanya diciptakan Allah. Untuk apa? Supaya kita boleh memandang Allah, memandang Tuhan, memandang pribadinya. Mata kita memandang Dia. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama mulai. Karena itu, ya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada. Di mana duduk Kristus di ada. Sebelah kanan Allah. Ini yang kita pandang hari-hari ini. Di tempat di mana Dia duduk, di tempat yang paling tinggi. Arahkan pandanganmu, arahkan perhatian, arahkan pandangan kita ke sana. Teruskan. Pikirkanlah perkara yang di atas, ya, bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi, walaupun kita masih tinggal di bumi, kita tidak bisa menyangkal, kita masih bekerja, kita masih punya urusan, kita masih punya banyak, ya, tetek bengeknya bumi ini. Yang mau tidak mau kita harus lihat, kita harus urus. Tapi Tuhan katakan, hari-hari ini kita harus memandang perkara-perkara yang di atas. Arahkan, mencari perkara-perkara yang di atas. Apa ini perkara di atas? Perkara-perkara yang sifatnya rohani. Sebab semua yang di bumi ini sifatnya fana, sementara. Tapi apa yang rohani? Itu sifatnya kekal. Perhatikan, orang rohani memandang perkara-perkara rohani. Itu sifatnya yang kekal, yang sebenarnya. Sedangkan yang ada di dunia ini sifatnya semu, sementara. Sebaliknya, orang-orang yang sifatnya jasmani, duniawi, menganggap perkara-perkara dunia, perkara-perkara rohani itu sesuatu yang abstrak. Apa firman? Kamu mau makan firman? Kamu mau hidup dari firman? Masa depanmu ditentukan firman? Yang sekarang ini loh, kita membutuhkan sembako, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan semuanya itu. Ya, tapi kita lihat hari-hari ini pandangan kita arahkan ke sana, ya. Tolong baca sekali lagi, ya. Ayat yang kedua sekali lagi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terus, sebab kamu telah mati, ya, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus, ya, di dalam Allah. Supaya, ayat yang keempat perhatikan. Apabila Kristus, ya, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, ya, kamu pun akan menyatakan diri, ya, bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, Tuhan katakan, kata menyatakan diri itu artinya Dia datang. Hanya orang-orang yang hari-hari ini mengarahkan pandangannya kepada Dia, yang akan mengalami saat Dia datang dirubah dalam keadaan apa? Mulia. Tapi kalau hari-hari ini hanya melulu, ada dalam cerita, seorang perempuan bungkuk, Sudah tahu apa artinya bungkuk, Pandangannya, perhatiannya hanya kepada apa? Bumi, tanah. Maafkan ini, sampai pun ada hamba Tuhan, sampai pun pada orang-orang yang seharusnya memikirkan perkara-perkara di atas. Tapi Rasul Paulus katakan, hari-hari ini semata-mata perhatiannya tertuju pada bumi ini, tertuju pada perkara-perkara yang jasmani. Tapi biar hari-hari ini Tuhan katakan, pandang Dia. Sebab apa? Hanya orang-orang yang memandang Dia, nanti pada saat Tuhan datang kembali, dia akan mengalami kemuliaan, dia akan mengalami sukacita. Oleh sebab itu kita hari-hari ini belajar, walaupun kita masih hidup di bumi, tapi kita mulai belajar mengarahkan perkara-perkara yang rohani. Apa prakteknya? Apa namanya realnya ini loh? Mungkin saya katakan apa sih perkara-perkara rohani? Seperti apa? Tolong baca. Filipi, suratan Filipi pasal yang ke-4, suratan Filipi pasal yang ke-4 ini yang harus kita pandang hari-hari ini. Dan ini semua, perhatikan ini semua, ini hanya ada dalam satu pribadi. Itulah pribadi Yesus, ya. Ayat yang ke-8, kita harus memandang ini. Pandang ini. Ayat yang ke-8, perhatikan. Jadi akhirnya, ya, saudara-saudara, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya, semua yang disebut kebajikan, perhatikan, dan patut dipuji, ya, pikirkanlah semuanya itu.
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih ya. Nah, saudara, disebutkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Coba, ada pada siapa itu semua, saudara? Semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, ada pada siapa, saudara? Pribadi Yesus. Dan ini yang harus kita mengerti hari ini. Biar pandangan kita, sebab apa, saudara? Saya mau mengatakan, pandangan seseorang itu menentukan nasib, menentukan masa depan seseorang. Saya ulangi lagi, pandangan kita itu menentukan cara pandang kita, perspektif kita, itu menentukan masa depan kita, menentukan nasib kita. Kalau kita memandang dunia ini, ya, maka sebagaimana dunia ini akan hancur, sebagaimana dunia akan binasa, sedemikian orang yang akan memandang dunia ini. Tapi kalau kita memandang Tuhan, kita memandang Yesus, maka seperti Yesus itu mulia, Yesus itu sempurna, seperti demikian juga kita akan mengalami. Amin, kasih. Ya, oleh sebab itu di hari-hari ini, pandang ini, ya, pandang ini, ya, lihat apa-apa yang baik, jangan suka lihat apa-apa yang tidak baik. Memang secara otomatis manusia ini suka lihat apa-apa yang tidak baik. Kira-kira begitu, ya. Ada orang yang baik, ya, kita cari-cari apa yang tidak baik. Hati-hati sama mengatakan kepada si jemaat, ya, ya, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka mencari-cari ketidakbaikan orang lain. Ya, sebab apa? Nanti tanpa kita sadari, ya, kesalahan orang lain, ketidakbaikan orang lain, itu nanti kita tanpa kita sadari, karena mata kita memandang itu nanti akan ditransfer dalam kehidupan kita. Kita katakan, itu begitu. Lama-lama orang katakan, kamu dulu ngomong itu begitu. Ternyata kamu juga begitu. Kenapa? Tanpa dia sadari, keburukan, ketidakbaikan, itu kemudian transfer. Tapi kalau kita memandang yang baik, Alkitab juga mengatakan, kebaikan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Tolong baca ayatnya, ya. 2 Korintus, ya. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Pandang dia, semua yang baik hanya dia, semua yang mulia hanya dia, semua yang benar hanya dia. Sebab itu biar hari-hari ini mata kita memandang dia, ya. Ayat yang ke-18, 2 Korintus 3 ayat 18, ya. Ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18, perhatikan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, kata mencerminkan bisa menyinarkan, tapi bisa juga memandang kemuliaan Tuhan. Teruskan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu, ya, datangnya dari Tuhan, ya, yang adalah Roh. Perhatikan. Maka kita diubah, ya, menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Luar biasa. Tanpa kita sadari, karena mata kita memandang kemuliaannya, maka kemuliaan itu mengubahkan kita yang tidak mulia, mengubahkan kita yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Kemuliaan, kesempurnaan itu yang mengubah kita. Waktu di hari-hari ini, rubah cara berpikir, rubah cara memandang kita, memandang apa-apa yang baik, apa-apa yang mulia. Nah, saya akan perlihatkan dalam kitab Injil Lukas pasal 21. Kita lihat Injil Lukas pasal 21, mengerikan ini. Kalau orang-orang hari-hari ini hanya mengharapkan, memperhatikan, dan memandang apa-apa yang di dunia ini, nanti pada saat Tuhan datang kembali, mereka akan mengalami ketakutan, kecemasan. Bahkan Alkitab mengatakan mati ketakutan. Ayat yang ke-25, Injil Lukas pasal 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Ya. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Kenapa? Menghadapi deru dan gelora laut. Ya, gelora laut. Laut itu di mana, Saudara? Di mana? Di bumi. Laut ini bisa berbicara tentang laut jasmani ini. Coba lihat sekarang ini. Ya, musim itu seperti tidak karu-karuan, ya. Apa istilahnya? Anomali, ya. Anomali itu yang tidak sesuai dengan aturan. Harusnya bulan ini sudah tenang, ombaknya tidak karu-karuan. Deru laut, gelombang laut itu.
Tapi laut yang lebih luas itu berbicara tentang masyarakat dunia ini. Nggak ada yang stabil, nanti akan bergejolak bagaikan gelora laut. Ya, bergelombang, dan itu menakutkan. Nggak ada yang stabil, ekonomi, keamanan, ya semua tatanan-tatanan ini akan bergelora. Itu masyarakat dunia ini bagaikan laut yang bergelora. Ayat mengatakan, ya. Teruskan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Perhatikan. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Terus. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan. Terlambat ya. Mereka melihat. Dulu mereka melihat apa yang di bawah. Ya, tidak pernah memandang yang apa yang di atas, tidak pernah memperhatikan apa yang di atas. Tapi pada saat Tuhan datang dalam kemuliaan, justru kedatangan Tuhan dalam kemuliaan sangat menakutkan buat mereka. Teruskan. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Tapi bagi kita di hari-hari ini, kalau kita selalu memandang Dia, melihat Dia, tapi bagi kita di hari-hari ini Tuhan katakan apabila semua itu terjadi, kita melihat Dia datang dalam kemuliaan di awan-awan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Justru itu adalah saat evakuasi buat kita, saat eksodus buat kita. Kita tinggalkan bumi dengan segala masalahnya. Kita akan mengalami berada di tempat di mana Dia berada. Mau mengalami demikian, amin? Oleh sebab itu pandang Dia. Pandangan kita harus disucikan. Amin. Mata kita, pandangan kita, baik pandangan mata secara jasmani maupun pandangan hidup kita ini juga, ini harus disucikan ya, harus mengalami disucikan supaya kita memandang Dia dalam kemuliaan. Ya, dan yang keempat, yang terakhir, Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 saya mau cepat saja ya. Ayat 31 apa yang harus mengalami penyucian? 4 perkara ya. Perhatian kita, pengharapan kita, pandangan kita. Dan ayat yang ke-31 perhatikan. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Terus. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayat mengatakan, Tuhan datang ditandai dengan peniupan sangkakala. Menghasilkan apa? Ayat mengatakan bunyi yang dahsyat. Kita tangkap dengan sense apa kita, saudara? Bumi yang dahsyat kita tangkap dengan apa, saudara? Telinga. Dan ini menunjukkan pada pendengaran kita ya. Kita harus hari-hari ini mengalami penyucian tentang pendengaran kita ya. Telinga kita ini. Lebih senang mana, saudara? Dengar firman Tuhan atau dengar gosip? Secara jasmani saja ya. Lebih senang mana? Dengar berita yang benar atau berita yang sasus? Apa namanya? Ya, isu-isu ya. Semua itu telinga ini lebih suka mendengarkan perkara-perkara yang tidak baik. Tapi biar hari-hari ini Tuhan katakan arahkan telinga kita untuk setiap nafiri Allah yang sedang ditiupkan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Ayat mengatakan Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk meniupkan sangkakala Allah. Nah, tentang ini apa itu sangkakala yang sedang ditiupkan? Firman Allah. Firman Allah. Kita harus hari-hari ini menggunakan saat-saat bisa mendengarkan sebagai saat kita melatih diri. Hari demi hari latih telinga kita ini, ketajaman mendengarkan firman Allah ini. Supaya kita terlatih sehingga kita bisa tajam dalam mendengarkan firman Allah, cepat dalam mendengarkan firman Allah. Sebab salah satu yang menjadi keluhan dari hamba-hamba Tuhan yang menulis kitab ini, Alkitab kita, adalah bahwa pada akhir zaman umat Tuhan lamban dalam hal mendengar. Padahal kerinduan mereka adalah apa? Supaya hari-hari ini kita cepat bisa mendengarkan. Cepat mendengar ini bukan berarti Om, kalau bawa firman jangan cepat, jangan lama-lama lah. Cepat-cepat saja lah, Om. Ya 15 menit lah. Ya, setengah jam. Saya kalau ada waktu begitu ya saya kasih ya. Disuruh pilih mau bawa firman 1 jam atau setengah jam ya pilih yang cepat lah, kira-kira begitu ya. Tapi firman Tuhan itu kalau Tuhan taruh buat saya 2 jam bisa enggak, Saudara? Ya.
Tapi apa? Yang paling penting, saudara, dalam berapa banyak tuh? Mau 2 jam, mau 1 jam, mau 15 menit, mau 10 menit. Ya tergantung waktu yang diberikan, saya akan gunakan. Tapi satu perkara yang harus kita mengerti, dalam setiap waktu kita mendengarkan firman Allah, kita harus sampai cepat, tajam dalam mendengarkan. Oleh sebab itu, kesempatan kita mendengarkan firman Allah, ada kesempatan melatih pendengaran kita. Tolong baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50, kitab Yesaya pasal 50, setiap waktu, setiap saat kita bisa mendengarkan firman Allah, latih supaya kita tajam. Ya, kita bisa mengerti ya, apa kandungan kehendak Tuhan dari setiap firman yang kita dengarkan. Bukan sekedar kita mengerti materi khotbah, saudara. Bukan hanya sekedar itu. Oh, ini pendahuluannya begini, nanti kemudian batang tubuhnya begini, kesimpulannya begini, hasilnya begini. Bukan hanya untuk itu. Tapi apa kehendak Tuhan dalam setiap firman Allah yang kita dengarkan? Itu yang paling penting, saudara. Kita harus mengerti ya bunyi sangkakala itu. Ya, kitab Injil, kitab Yesaya pasal 50, ya. Kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, perhatikan. Hari-hari ini setiap kita mendengarkan firman Allah untuk melatih diri kita sampai kita terlatih. Setiap kali kita mendengarkan, alangkah bahagianya. Saya membayangkan seandainya setiap jemaat setiap kali mendengarkan bisa mengerti kehendak Tuhan dalam setiap firman yang didengarkan. Oh, luar biasa, bahagia, enak. Pekerjaan hamba Tuhan jadi enak sekali, saudara. Setiap anak Tuhan bisa mengerti kehendak Tuhan apa. Dan saya mengalami ini, saudara. Di jemaat Kemlaten ada seorang yang tua, ya sekolahnya ya ala kadarnya zaman dulu, ya mungkin kelas 2 SD, kelas 3 SD. Yang pasti dia cuma bisa membaca saja. Baca Alkitab bisa. Tapi dari kesaksian saya mendengarkan, luar biasa. Apa yang saya sampaikan cuma begini, dia bisa menangkap jauh lebih banyak daripada yang saya sampaikan. Saya bilang, luar biasa Tuhan, dia bisa menangkap kehendak Tuhan. Dia bisa menangkap apa yang kehendak-Mu. Luar biasa, cepat mendengar. Sehingga ini harus kita gunakan kesempatan ini, ya. Ayat yang keempat, perhatikan. Berapa banyak kali kita mendengar firman Allah? Berapa banyak? Berapa pagi? Tolong baca, ya. Ayat mengatakan, berapa pagi yang kita dengarkan? Berapa banyak, berapa pagi kita dengarkan firman Allah? Ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ini setiap pagi, setiap hari, setiap mulainya satu hari. Terima kasih, ya. Mulaikan dengan kita mendengarkan apa kehendak Allah. Pagi ini Tuhan, apa kehendak-Mu? Hari ini Tuhan, apa kehendak-Mu? Jangan ada satu hari kita tidak mengerti kehendak Allah. Kenapa? Sebab setiap hari kita melangkah, setiap kali kita mengalami perkara-perkara, ada pengalaman-pengalaman. Sudah bisa bayangkan saat kita mengalami sesuatu dan kita tidak mengerti kehendak Allah, kita akan pasti salah melangkah, kita akan pasti salah memutuskan. Tapi kalau setiap hari kita mengerti kehendak Allah, setiap hari kita berjalan dalam kehendak Allah, setiap hari kita mengalami kebahagiaan. Sudah percaya demikian, amin? Kita harus mengerti kehendak Allah. Pertajam pendengaran. Hanya orang-orang yang rela disucikan, telinganya akan menjadi sangat peka, sangat sensitif untuk mengerti kehendak Allah, mengerti arti dari tiupan sangkakala Allah. Ya, satu saat orang Israel waktu mereka berjalan dari tanah, ya dari Gunung Sinai itu, Tuhan katakan kepada mereka, Musa katakan kepada mereka, buat 2 nafiri dari perak ditempa. Kenapa? Sebab nafiri dari perak itu akan ditiupkan, dan setiap tiupan ada artinya, ada maknanya. Sehingga semua gerakan orang Israel ngumpul, berjalan, mana yang berjalan dulu, rombongan mana yang berjalan kemudian, itu diatur dengan nafiri Allah. Nafiri perak itu. Dan semua peniupan itu ada maknanya. Ada satu saat 2 nafiri ditiupkan beramai-ramai, tet panjang. Ada satu saat hanya 1 nafiri ditiupkan panjang, tet tanpa apa-apa. Tapi ada satu saat nafiri ditiupkan dengan semboyan.
Kalau tidak tahu semboyannya bagaimana itu ya. Apa bunyi tet, ya mungkin ada macam-macam so ya. Tapi semua tiupan nafiri Allah itu, nafiri perak itu, semua punya pengertian, punya maksud. Dan orang Israel harus mengerti. Kalau tidak mengerti, mereka akan ketinggalan atau salah bertindak. Dan saudara, inilah gambaran kita hari-hari ini. Kita harus mengerti makna dari setiap firman Allah. Apa kehendak Allah? Nah, kita kembali dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 tadi. Nah, kita lihat ini, apa makna khususnya dalam konteksnya pada ayat yang ke-1 ini, apa makna setiap firman Allah, khususnya firman yang pada akhir zaman ini mempersiapkan anak-anak Tuhan menanti kedatangan Tuhan dalam kesempurnaan. Nah, kita lihat pada ayat 31 sekali lagi, ya, semoga kita bisa menangkap ini ya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya ya, dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Sangkakala Allah yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya ya, dari keempat penjuru bumi, ya, dari ujung langit yang satu ya, ke ujung langit yang lain. Nah, dari sini sudah bisa menangkap ya, apa tujuan sangkakala Allah ditiupkan, saudara? Apa tujuannya? Untuk mengumpulkan. Jadi kita lihat ini harus kita tangkap, bahwa kehendak Tuhan buat kita yang hidup pada zaman akhir ini adalah untuk hidup dalam persekutuan. Tuhan ingin kita mengalami disekutukan hari demi hari, disatukan. Kalau kita merasakan hari-hari ini masih ada gap, gak usah ngomong yang lain-lain. Dalam rumah, suami istri itu masih ada gap, belum bisa menyatu. Orang tua anak itu masih ada gap, menantu mertua itu masih ada gap, belum bisa menyatu. Hari-hari ini kita mohon Tuhan, anak dengan anak masih ada gap yang tidak bisa menyatu. Hari-hari ini kita mohon Tuhan, biar setiap kali kita mendengar firman Allah, kita didorong untuk menyatu. Nah, saya akan perlihatkan betapa hebatnya penyatuan ini. Persekutuan yang Tuhan katakan itu luar biasa pada saat dia datang. Ayat mengatakan, orang-orang pilihan itu dikumpulkan dari mana, saudara? Dari mana? Keempat ujung utara, selatan, timur, barat. So bisa bayangkan betapa luar biasa persekutuan itu. Sehingga gerak dari persekutuan tubuh Kristus itu, perhatikan ini, bukan persekutuan sempalan yang hanya sedikit, yang hanya kecil itu. Sehingga jangan kita merasakan persekutuan itu hanya kalangan kita saja. Ya, kalau tidak bersekutu dengan kita, nggak ada persekutuan tubuh Kristus. Sebab kalau kita lihat di sini, persekutuan tubuh Kristus itu begitu besar. Ada orang-orang yang tidak pernah kita kenal, ada orang-orang yang tidak pernah kita temui. Ternyata mereka juga adalah tubuh Kristus. Siapa yang menyatukan? Ayat mengatakan, firman yang ditiupkan. Oleh sebab itu kita harus berpikir yang besar hari-hari ini. Jangan berpikir picik, tapi kita berpikir besar. Tubuh Kristus itu sangat besar. Siapa yang bisa mengkoordinir itu? Siapa yang bisa menyatukan? Ayat mengatakan, tiupan nafiri Allah, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan memberitakan firman tentang kedatangan Tuhan, bukan untuk meminimalisir ya, mengecilkan tubuh Kristus, tapi untuk menyatukan tubuh Kristus yang besar. Di mana ada perpecahan, di situ bukan kehendak Allah. Kehendak Allah ada penyatuan tubuh. Bayangkan, mulai dari kita yang hidup dari Eropa, dari Afrika. Jadi jangan pikir bahwa tubuh Kristus ini milik orang Indonesia, hanya gereja kita, saudara. Ada orang-orang yang tidak kita kenal di Afrika sana, di Skandinavia sana, di Afrika sana, di Amerika Latin sana. Orang itu juga adalah bagian dari tubuh Kristus. Amin. Sangat besar tubuh Kristus, sangat besar, sangat akbar. Bahkan ayat mengatakan kita akan dipersekutuan bukan hanya sesama orang hidup sekarang ini. 1 Korintus pasal 15. Luar biasa ini. Siapa yang meniupkan? Malaikat-malaikat Allah. Tiupan ini harus kita lihat ini. Harus kita dengarkan ini ya. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-52. Ini ayat yang ke-52 atau ayat 51. Ini luar biasa, kuat sekali. Ya, ini nafiri Allah. Hanya telinga yang disucikan yang bisa menangkap ini, yang bisa mendengarkan ini. Ya, ayat yang ke-51 perhatikan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia.
kita tidak akan mati semuanya. Ya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52 perhatikan. Dalam sekejap mata. Sebab dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya. Sebab nafiri akan berbunyi. Nah. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Ya. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ya. Dan kita semua akan diubah. Luar biasa. Bukan hanya mengumpulkan orang-orang yang terpencar di seluruh muka bumi ini. Tapi kuatnya bunyi nafiri itu bahkan bisa membangunkan orang-orang yang mati dalam Tuhan itu dibangkitkan untuk apa? Bersekutu dengan kita yang masih hidup, yang sampai Tuhan datang kembali. Oh, betapa bahagianya, saudara. Saya membayangkan, oh bahagia sekali. Kita bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita, mungkin siapa teman kita yang luar biasa. Ya, mereka mati dalam Tuhan. Mereka dibangkitkan. Kita mengalami perjumpaan, persekutuan. Siapa yang membuat itu? Nafiri Allah. Nafiri Allah yang akan mempersekutuan kita. Luar biasa. Dan persekutuan yang paling menentukan ini bukan hanya sesama anggota tubuh Kristus, tapi dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat. Luar biasa. Jadi kita harus mengerti ini. Bunyi nafiri Allah pada akhir zaman, bunyinya adalah penyatuan. Bunyinya adalah mengumpulkan, bukan memisahkan. Ya, itu pekerjaan dari Tuhan. Ya, pekerjaan kita malaikat-malaikat Allah adalah untuk meniupkan berita tentang penyatuan. Ya, 1 Tesalonika pasal 1, ya, pasal 4 maafkan, ayat yang ke-16 luar biasa. Menyatukan apa-apa yang terpisah. Saudara, bayangkan saudara, orang Yahudi, orang kafir sampai hari ini nggak bisa menyatu. Tapi satu saat ayat mengatakan akan menyatu. Yang paling sulit menyatu apa, saudara? Orang yang mati dan orang yang hidup. Tapi ayat mengatakan orang yang mati akan dibangkitkan untuk menyatu. Oh, bayangkan, ini suatu kebahagiaan luar biasa. Kita bisa bertemu dengan kekasih-kekasih kita yang meninggal. Mereka akan dibangkitkan dalam Tuhan, ya. Luar biasa. Tapi ayat yang ke-16. Oh, ini yang paling mengharukan, membuat kita bergairah untuk mendengarkan tiupan nafiri Allah itu, ya. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Terus, dan mereka yang mati dalam Kristus, ya, akan lebih dahulu bangkit. Dan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, ya, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersekutu, berkumpul bersama-sama dengan siapa? Tuhan. Kepala dan tubuh itu disatukan lewat tiupan nafiri Allah, lewat berita yang sangat kuat pada akhir zaman. Menyatu, kita dengan Tuhan menyatu, bukan untuk waktu yang singkat, bukan untuk waktu yang terbatas, tapi Alkitab mengatakan untuk selama-lamanya. Oh, luar biasa ini. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Hanya Tuhan yang mengerjakan itu, melewati malaikat-malaikatnya yang diutus oleh Tuhan untuk meniupkan nafiri. Siapa yang menangkap itu? Hanya orang-orang yang rela telinganya ini, pendengarannya disucikan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon, Tuhan, saya tidak mau setiap kali datang ke gereja saya tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa kita datang dan tidak mendapatkan apa-apa? Saya tidak membela diri, saudara. Tetapi dengan segala kekurangan saya sangat percaya kalau telinga kita disucikan, pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Dari sekian banyak perkataan yang diucapkan, dari sekian banyak bunyi nafiri yang ditiupkan, pasti kita mendapatkan sesuatu. Saya mengamini ini sebab saya punya pengalaman. Satu saat saya mendengarkan firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan yang tua, menyampaikan firman Allah, dan semua orang mengeluh. Ya, kenapa? Sebab memang namanya zaman-zaman dulu nggak ada sistematikanya. Ya, comot sini, comot sana. Ya, dia katakan, saya main bola tidak punya pola, pokoknya tendang, ya. Ya, seperti demikian, ya, pokoknya tendang, tidak punya pola, ya. Orang-orang mungkin ada yang ngomel, tapi waktu saya mendengarkan dengan suatu kebutuhan, saya merasakan saya dapat berkat kok. Saya dapat berkat, walaupun mungkin dari satu ayat ke ayat yang lain seperti tidak ada kaitan, tetapi tetap saya dapat berkat. Kenapa?
Sebab saat itu telinga ini membutuhkan, telinga ini rindu mengalami sesuatu dari firman Allah. Walaupun dalam segala keterbatasan, tetap bisa mendengarkan, tetap dapat menerima sesuatu. Oleh sebab itu biar malam hari ini, ya kita ada kerinduan Tuhan. Saya tidak mau dengar firman Allah tetapi tidak mendapatkan sesuatu. Siapa yang mendapatkan sesuatu? Adalah orang-orang yang mau telinganya, pendengarannya ditajamkan, dikuduskan oleh Tuhan. Pasti dia akan menerima makna dari tiupan nafiri Allah itu, mengubahkan dia, membaharui dia hari ke hari. Mau mengalami demikian, amin? Inilah firman Allah yang harus kita alami dalam hari-hari ini, ya. Garis besar dari nubuatan yang kelima, bagaimana kita dipersiapkan oleh Tuhan menanti kedatangannya. Dia sempurna, kita belum sempurna. Oleh sebab itu waktu yang ada, kita harus mengalami penyempurnaan lewat penyucian dalam segala sesuatu, ya. Kita akan nyanyikan satu lagu, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur untuk apa yang kita alami malam hari ini, ya.